Kalau orang pengen tinggi derajatnya, sebelum ngomongin ilmu tauhid, yang pertama-tama dipelajari oleh muslim sebelum tauhid adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi ngaji itu pertama kali kudu bisa Quran dulu. Ndak boleh ngaji yang lain-lain dulu sebelum Qurannya bisa. Quran dulu nih ngaji tuh. Quran. Karena ini modal. Quran ini juga ngajinya ada urutannya. Ngaji Qurannya nih, yang pertama Al-Fatihah. Pokoknya setiap ngaji Quran jangan ditinggal baca surat Al-Fatihah. Fatihah. Habis ngaji Fatihah jangan alif lam mim Quran gede gitu, jangan. Tapi ngaji dulu juz amma dibalik. Ngaji Qurannya juz amma apa dibalik tuh? Dari An-Nas dulu, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, terus tamatin dulu juz 30. Udah tamat juz 30 baru pindah juz 1. Ngaji tuh begitu. Namanya memilih ilmu. Ketika ada orang nanya, apakah Allah itu ada? Kita jawab ada. Lalu ditanya, mana buktinya Allah tuh ada? Pokoknya kata baba ama enyak juga ada. Itu namanya enggak pakai dalil. Namanya ngikut. Ngikut tuh bahasa Arabnya taklid. Taklid tuh ngikut. Ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan begini nih namanya orang buta. Orang buta itu loncat, dia loncat, padahal nggak ada selokan. Ada selokan nggak? Nggak ada. Nyebur juga. Namanya orang buta, taklid. Nah, ngaji tauhid itu kudu pakai dalil. Jadi kalau contoh begini, apakah Allah itu ada? Kita jawab ada. Mana buktinya Allah ada? Gampang, ada gedung pesantren Gausul Ibad. Itu nggak bakalan ada kalau nggak ada tukangnya. Tukang dulu apa gedung dulu? Gedung dulu. Tukang. Tuh contohnya tai ayam. Nggak bakalan ada tai ayam kalau nggak ada ayam. Bener nggak? Bener nggak? Tuh contohnya meja. Nggak bakalan ada meja kalau nggak ada tukang meja. Ono bumi langit nggak bakalan ada kalau kagak ada yang buatnya. Yang buatnya tuh Tuhan, namanya Allah. Oh begitu, pakai dalil. Jadi mantep. Ada dalil. Ditanya lagi, kalau Tuhan tuh ada mana? Kalau ada kudu kelihatan. Ah ini nggak paham. Pakai dalil lagi. Tuh angin kentut ada, nggak pernah lihat wujudnya kentut, tahu-tahu nyampe hidung aja. Bener nggak? Begitu, enggak dilihat. Angin tandanya ada tuh, pohon goyang-goyang, ada angin berarti. Nah, cukup dengan tanda doang. Enggak perlu kudu lihat. Enggak perlu.
tanda aja udah cukup. Begitu, tanda aja udah cukup. Tuh begitu, namanya ada jadi Tuhan tuh berapa? Ada 5 apa 7? Kalau bintang ada bintang 7 gitu, itu obat puyeng. Begitu. Tuhan tuh ada berapa? Ya ada 1. Tuh begitu. Qul huwallahu ahad. Pakai dal. Loh kok Tuhan kok 1? Jagat raya kayak begini gedenya atu. Kudunya juga banyak. Dia kagak ngerti. Ada mobil jalan di jalan tol. Yang nyupir ada 3. Bener apa salah? Yang nyupir berapa? Ya atu. Ini dunia ini nih kayak mobil. Yang nyupir ada berapa? 1, namanya. Nah, pakai dalil. Gitu. Kalau bilang Tuhan tuh 3, 4, 5, 6, 7, wah salah ini. Gitu. Salah. Tuh begitu. Namanya pakai dalil. Ini kudu kita ngaji tauhid. Biar kita mantap. Ngaji tauhid. Kalau kita ngaji tauhid bakalan mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah, faslun fi ikhtiyaril ulumi wal ustadi wasyariki wassabati. Adapun ini yaitu satu fasal pada menerangkan ikhtiyaril ulumi, memilih ilmu, wal ustadi, dan memilih guru, wasyariki, dan memilih teman, wassabati, dan teguh istiqomah dalam belajar. Awwalul ulumi allati ya'tani biha talibul ilmi at-tauhidu. Adapun mula-mula ilmu yang memperhatikan dengan ilmu oleh penuntut ilmu, at-tauhidu, yaitu ilmu tauhid. Adapun mula-mula ilmu yang memperhatikan dengan ilmu oleh penuntut ilmu, yaitu ilmu tauhid. Wa yanbaghi lahu an yakhtara minal ulumi ahsanaha. Dan seyogianya bagi penuntut ilmu, dan seyogianya bagi penuntut ilmu, an yakhtara, oleh bahwa memilih oleh penuntut ilmu, minal ulumi, daripada ilmu-ilmu,
ahsanaha, akan yang paling bagusnya ilmu, akan yang paling bagusnya ilmu. Wa yuqaddima ilmat tauhidi, dan mendahulukan oleh penuntut ilmu akan ilmu tauhid. Wa ya'rifallaha ta'ala biddalili, dan mengenal oleh penuntut ilmu akan Allah Ta'ala biddalili, dengan dalil. Wa in kana imanul muqallidi sahihan indana, dan sekalipun ada oleh imannya orang yang taklid, sekalipun ada oleh imannya orang yang taklid, sahihan, yaitu sah, indana, menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, illa annahu, kecuali bahwasanya orang yang taklid asimun, yaitu berdosa, bitarkil istidlali, dengan meninggalkan mencari dalil. Qultu, aku berkata, al khilafu fi sihhati imanil muqallidi ma'lumun fil mutawwalati. Al khilafu, adapun perbedaan pendapat, adapun perbedaan pendapat, fi sihhati imanil muqallidi, tentang sahnya imannya orang yang taklid, maklumun, yaitu diketahui, fil mutawwalati, pada kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Fal mukhtaru, maka adapun pendapat yang terpilih, annahu la yasihu, yaitu bahwa imannya, yaitu tidak sah, fima yunjihi, pada sesuatu yang menyelamatkan oleh sesuatu, pada sesuatu yang menyelamatkan oleh sesuatu, hi, akan orang yang bertaklid, fima bainahu wa baina rabbihi, pada barang yang antara dia, orang yang taklid, wa baina rabbihi, dan antara Tuhannya orang yang taklid. Intaha, selesai. Segini dulu. Anak-anakku sekalian dan juga wali santri yang hadir, pertemuan ini, kajian kita akan membahas tentang pentingnya memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan istiqomah dalam ngaji.
kita mau membahas satu-satu. Pertama, memilih ilmu. Kalau orang pengen tinggi derajatnya, sebelum ngomongin ilmu tauhid, yang pertama-tama dipelajari oleh muslim sebelum tauhid adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi ngaji itu pertama kali kudu bisa Quran dulu. Ndak boleh ngaji yang lain-lain dulu sebelum Qurannya bisa. Quran dulu nih ngaji tuh. Quran. Karena ini modal. Quran ini juga ngajinya ada urutannya. Ngaji Qurannya nih, yang pertama Al-Fatihah. Pokoknya setiap ngaji Quran jangan ditinggal baca surat Al-Fatihah. Fatihah. Habis ngaji Fatihah, jangan alif lam mim, Quran gede gitu, jangan. Tapi ngaji dulu juz amma dibalik. Ngaji Qurannya juz amma apa dibalik tuh? Dari An-Nas dulu, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabat, terus tamatin dulu juz 30. Udah tamat juz 30 baru pindah juz 1. Ngaji tuh begitu. Namanya memilih ilmu. Ini kurikulum Islam. Jadi kurikulum Islam tuh baku. Enggak kayak kurikulum pemerintah. Itu gonta-ganti. Sampai berkali-kali ganti. Yang sekarang ini namanya kurikulum merdeka. Kemarin kurikulum penjajah. Begitu. Jadi nggak jelas. Islam itu pertama kali PAUD namanya, pendidikan anak usia dini. Kudu ngaji apa pertama kali? Quran. Apa dulu Qurannya? Surat Fatihah. Terus juz amma dibalik. Apa dibalik? Dari An-Nas dulu sampai ujungnya amma yatasa alun. Dibalik. Itu begitu. Ini namanya kalau pengen jadi ulama. Ngajinya begitu tuh. Maka lihat tuh yang ngaji Quran yang gak begitu tuh. Jadinya baru. Tukang nyalahin mulu. Begitu. Ini ilmu pokok. Ilmu pokok. Fatihah buat sholat. An-Nas buat sholat. Al-Falaq buat sholat. Semuanya ini buat sholat dulu. Ini namanya ilmu nafi'. Ilmu manfaat. Ngaji tuh begitu. Ngaji. Jadi andai ngaji Iqra gitu, jangan muam-muanya, capek. Kalau ngajinya Iqra dulu sebelum Fatihah tuh, jangan muam-muanya. Iqra 1, ujungnya aja tuh. Abata saja terus. Ibiti siji, ubutu suju, ini aja. Biar jangan ampe muter puluhan tahun masih ngaji babnya babalu buta. Begitu. Gurunya marah. Dikata begitu mulu sama gurunya. Babalu buta. Begitu. Enggak usah. Dipercepat. Begitu. Tuh ngaji Quran dulu. Ngaji Quran.
Quran, Fatihah. Nih Fatihah ini buat solat biar benar. Jangan sampai bacanya Alhamdulillahirabbil ngalamin. Jangan sampai bacanya ngalamin. Jangan, biar benar. Quran dulu. Itu namanya kurikulum. Quran dulu. Dari Fatihah. Sabanari kalau mau ngaji Quran nyetor Fatihah dulu. Sabanari. Fatihah. Baru juz amma. Selesai juz amma baru juz 1. Juz 30 juz 1. Nanti bakal juz amma lagi ujungnya. Kenapa? Ngambil kebutuhan buat sholat. Biar sholat kita benar bacaannya. Begitu. Biar benar bacaannya. Jangan sampai kita bacanya Qul a'uju birabbin nas. A'uju. Udah Johor. Dekat Singapura dikit lagi Johor. Dia enggak bisa zo dia. Johor. Ini biar benar. Begitu. Gitu. Mau kemana? Masjid. Gitu. Masjid. Dal enggak bisa. Masjid. Mau kemana? Ke masjid. Berubah. Karena enggak bisa. Biar ini dulu nih Quran. Udah nih Quran bisa ngaji tajwid begitu. Tuh pertama tuh. Kalau ini ilmu dasar nih udah bisa Quran nih. Ngaji Quran nih. Baru tuh ngomongin ilmu-ilmu yang lain nih. Begitu. Biasanya mau mondok tuh dites dulu baca Qurannya. Begitu. Gitu. Biasanya ngapain dites? Biar gurunya enggak lemah jantung, pegel ngadepinnya. Begitu. Akhirnya pingsan gurunya. Jadi Quran dulu. Selesai Quran apa yang harus dipilih ngaji itu pertama-tama? Diatur kurikulumnya. Wayam bagilahu an yakhtara minal ulumi ahsanaha. Jadi ngaji itu ilmu tuh banyak dalam Islam. Ampe ada keterangan ilmu dalam Al-Quran itu ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Ada berapa? Udah banyak nyatetnya nolnya itu. 400 miliar 980 ribu ilmu. Ini ilmu semuanya. Ilmu banyak. Ada ilmu manajemen, ada ilmu administrasi. Begitu ilmu tuh. Ada ilmu hukum, ada ilmu teologi, macam-macam. Ada matematika, ilmu macam-macam. Semuanya ilmu. Enggak boleh dipisah. Enggak ada namanya ilmu umum, ilmu agama. Enggak ada. Semuanya ilmu agama. Cuman ada yang prioritas, ada yang tidak ada yang kudu diduluin, ada yang dibelakangin. Gara-gara dipisah, ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ada yang umumnya pinter, agamanya nol. Ada yang agamanya pinter, umumnya nol. Akhirnya dibohongin aja. Gara-gara nggak ngerti. Padahal ini ilmu. Begitu. Ilmu ini banyak. Jadi dari ilmu yang banyak nih dan umur pendek. Mondok bentar aja. Bentar.
tahu-tahu udah mau 3 tahun aja. Bentar, umur ini pendek, ilmu tuh banyak, maka karena banyak, umur pendek, maka kudu pinter memilih. Kayak kita jalan ke mall. Di mall tuh apalagi tulisannya hipermarket. Lagi super aja udah banyak. Super. Apalagi hiper. Begitu. Lagi alfa aja banyak alfa. Apalagi gaib. Begitu. Bener nggak? Banyak. Duit dikit. Barang dagangan duit dikit. Bagaimana biar enggak puyeng? Skala prioritas. Begitu. Mana yang kudu diduluin, mana yang dibelakangin. Ngaji begitu. Ilmu Islam nih banyak banget. Banyak banget. Umur pendek. Mana yang kudu diduluin? Belajar nih. Begitu. Maka ambil ilmu yang terbaiknya buat kita. Ilmu kebutuhan. Jadi bahasa kitanya prioritas. Ilmu. Jadi orang ngaji tuh jangan asal ngaji. Kayak bapak-bapak yang gak mondok nih, ada majelis taklim, jangan asal majelis. Kayak ibu-ibu, jangan asal ngaji. Begitu. Judulnya ngaji aja ngaji, padahal kadang gak ngaji. Begitu, artinya mana ilmu yang kita prioritas, cari majelis yang kita butuhin buat kita. Itu begitu, namanya ilmu kebutuhan. Walaupun es itu enak, es teh manis, kalau subuh-subuh mau jangan. Enggak kita butuhin, begitu. Walaupun itu enak. Ilmu semuanya bagus semua ilmu. Tapi kudu yang dibutuhin dulu. Biar mantep ilmu tuh. Ini penting di dalam ngaji. Ilmu apa yang pertama kali kudu dipelajari sesudah ngaji Quran? Ngaji tauhid. Ngaji tauhid, aqidatul awam. Itu dulu tuh. Aqaidud diniyah. Pokoknya tauhid dulu. Itu namanya ilmu dasar. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula ilmu agama yang wajib tuh sesudah bisa Quran adalah mengenal Allah atau disebut ilmu tauhid. Jadi kita tuh kudu ngaji tauhid dulu kurikulumnya. Nanti ada ngaji fikih entar. Tauhid dulu. Yuk ngaji apa fikih? Enggak, saya ngaji tauhid dulu. Saya tauhidnya belum ngaji. Nantinya bakal menyimpang kalau tauhidnya tidak duduk. Ini namanya prioritas. Jadi orang ngaji itu sesudah ngaji Quran, ngaji tauhid. Untuk apa ngaji tauhid tuh? Untuk kita kenal Allah disertai dalil. Biar kita mengenal Allah tapi ada dalilnya. Ada dalilnya. Itu namanya ilmu
Tauhid, ngaji tauhid dulu. Yang kecil-kecil ngaji tauhid. Hatta kitab namanya Sapinah. Awalnya dikit mau doang. Tauhid. Faslun fi ma'ani la ilaha illallah. Tauhid, cuman dikit. Sapinah. Ada kitab Riyadul Badi'ah. Tauhid dulu. Ama yainya. Dituliskannya. Ada kitab Risalah Jami'ah. Tauhid dulu sebelum fikih. Emang juga begitu. Ngaji itu pertama kali ngaji tauhid Aqidatul Awam. Isinya 56 bait. Itu dapat ngimpi ketemu Rasulullah, namanya Sayyid Ahmad Marzuki. Satu malam ngimpi sama Nabi. Ente baca dong tauhid yang kalau apal masuk surga. Yang mana itu? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Bangun tidur apal. Ditulis, disarahi, dijabarin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Nurul Dholam. Intinya ngaji tauhid. Ngaji tauhid itu tujuannya biar kita kenal all, pakai dalil. Jadi ada namanya ma'rifatullah. Apa tuh ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu keimanan yang mantep, yang yakin, didukung dalil. Namanya makrifat. Biar kita nih nggak goyang jadi muslim. Nggak goyang. Aliran ini banyak di dunia ini, banyak aliran itu. Belum ditambah sama aliran kali Pesanggerahan, kali Ciliwung, belum itu tuh. Aliran ini macam-macam. Maka kalau tauhidnya enggak mantep, bisa goyang-goyang kita. Maka tauhid dulu. Tapi tauhid ini kudu disertai dalil. Begitu, dalil. Biar tauhidnya duduk tauhidnya nih. Contoh-contoh. Ketika ada orang nanya, apakah Allah itu ada? Kita jawab ada. Lalu ditanya, mana buktinya Allah tuh ada? Pokoknya kata baba ama enyak juga ada. Itu namanya enggak pakai dalil. Namanya ngikut tuh bahasa Arabnya taklid tuh ngikut, ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan begini nih namanya orang buta. Orang buta itu loncat, dia loncat padahal nggak ada selokan. Ada selokan nggak ada. Nyebur juga. Namanya orang buta, taklid. Nah, ngaji tauhid tuh kudu pakai dalil. Jadi kalau contoh begini, apakah Allah itu ada? Kita jawab ada. Mana buktinya Allah ada? Gampang, ada gedung pesantren Gausul Ibad. Itu nggak bakalan ada kalau nggak ada tukangnya. Tukang dulu apa gedung dulu? Gedung dulu, tukang. Tuh contohnya tai ayam. Nggak bakalan ada tai ayam kalau nggak ada ayam. Bener nggak? Bener nggak? Tuh contohnya meja. Nggak bakalan ada meja kalau nggak ada tukang meja. Ono bumi langit nggak bakalan ada kalau kagak ada yang buatnya. Yang buatnya tuh Tuhan. Namanya Allah. Oh begitu. Pakai dalil. Jadi mantep. Ada dalil.
Ditanya lagi, kalau Tuhan tuh ada mana? Kalau ada kudu kelihatan. Ah, ini nggak paham. Pakai dalil lagi. Tuh angin kentut ada, nggak pernah lihat wujudnya kentut, tahu-tahu nyampe hidung aja. Bener nggak? Begitu, nggak dilihat. Angin tandanya ada tuh, pohon goyang-goyang, ada angin berarti. Nah, cukup dengan tanda doang, nggak perlu kudu lihat, nggak perlu, tanda aja udah cukup. Begitu, tanda aja udah cukup. Tuh begitu, namanya ada jadi Tuhan tuh berapa? Ada 5 apa 7? Kalau bintang ada bintang 7. Gitu, itu obat puyeng. Begitu. Tuhan tuh ada berapa? Ya ada 1. Tuh begitu. Qul huwallahu ahad. Pakai dal. Loh kok Tuhan kok 1? Jagat raya kayak begini gedenya atuh. Kudunya juga banyak. Dia kagak ngerti. Ada mobil jalan di jalan tol. Yang nyupir ada 3. Bener apa salah? Yang nyupir berapa? Ya atuh. Ini dunia ini nih kayak mobil. Yang nyupir ada berapa? 1. Namanya, nah pakai dalil. Gitu. Kalau bilang Tuhan tuh 3, 4, 5, 6, 7, wah salah ini. Gitu. Salah. Tuh begitu. Namanya pakai dalil. Ini kudu kita ngaji tauhid biar kita mantap. Ngaji tauhid. Kalau kita ngaji tauhid bakalan mantep. Di antara mantepnya ngaji tauhid di jagat raya ini yang ada cuman 3. Nih di jagat raya nih, yang ada cuman 3. Nih nggak lebih nih di jagat raya nih. Pertama pasti, kita jawab begitu. Pas. 2 tidak mungkin. 2 tidak mungkin. 3 mungkin saja. Tuh. Ini nih kita ngaji tauhid namanya. Nanti hidupnya bahagia tuh kalau ngerti. Jadi di jagat raya ini yang kita bakal ucapin pasti, tidak mungkin, apalagi mungkin saja. Tuh jawabannya ini nih di jagat raya ini. Contoh nih, jawab yang kenceng. Ada berapa tuh tadi jawaban kita? Apa-apa? Mungkin, pasti, tidak mungkin, mungkin saja. Nih, ada orang ngomong, bapak dulu lahir baru anaknya. Apa jawabannya? Hah? Apa? Pasti. Tuh begitu, jagat raya tuh. Pas, ada yang ngomong, anak dulu lahir, kemudian bapaknya lahir. Hah? Tidak mungkin. Begitu. Tidak mungkin. Orang ujian lulus. Hah? Oh mungkin saja. Ada juga. Oh iya baik. Begitu. Di dunia tuh 3 isinya. Enggak lebih tuh. Tuhan itu 1. Pasti.
Yang nyupir mobil 3. Tuhan ada 3. Tidak mungkin. Begitu, tidak mungkin. Gitu. Kita sakit. Oh iya. Kita didemenin orang. Kita dibenci orang. Iya, berarti biasa. Jadi nggak perlu puyeng hidup. Nggak perlu puyeng. Dagang untung. Hah? Ada nggak yang rugi? Ada. Ada nggak yang waktu rugi stres? Kenapa? Hah? Iya, kenapa tuh stres waktu rugi? Kenapa? Nggak habis. Orang dagangannya habis, rugi juga. Sampai modalnya habis. Hah? Ada nggak orang dagang yang rugi stres? Ada nggak? Kenapa? Iya. Ada nggak yang dagang bangkrut? Stres, ada nggak? Kenapa stres? Hah? Kenapa? Nggak dapet duit, nggak balik modal. Karena tidak mengerti mungkin saja. Kenapa? Iya, barang yang mungkin saja dia kata pasti. Itu jadi stres. Bautnya nggak cocok sama sekrupnya. Orang dagang itu bisa untung bukan pasti gara-gara memastikan barang yang mungkin saja stres. Enggak ngaji tauhid. Kalau ngaji tauhid dagang rugi, jawabannya biasa. Orang dagang untung biasa. Emang mungkin saja untung. Jadi ketika untung diem aja, maka rugi juga. Iya, itu mau rugi berisik amat. Rugi aja dongeng-dongeng. Untung diem aja. Ada nggak kayak begitu? Ah, ini nggak ngerti ilmu tauhid. Begitu. Waktu sehat, iya diem-diem. Sakit, iyalah kan mungkin, bukan pasti. Orang hidup bisa sakit, bisa. Orang belajar bisa berhasil, bisa enggak. Bener enggak? Nah, begitu. Jadi jangan dipastiin barang yang kagak pasti. Pasti stres. Pasti stres. Barang yang kagak pasti dibikin sama dengan stres. Jadi stres itu apa? Barang yang tidak pasti dibikin pasti. Orang dagang enggak pasti enggak pasti cuman mungkin saja, mungkin untung, mungkin. Maka bila dia rugi biasa, bila dia untung biasa. Begitu. Itu menyalain wiridan aja gua ada mana dagang kambing rugi lagi. Begitu nyalain wiridan, belum ngerti ilmu dagangnya. Begitu. Kambing dari Jawa Timur, suruh diri. Coba aja kita diri aja di truk gitu. Apa kagak pegel? Pegel nggak? Lah pegel. Emang dia juga kagak punya pikiran. Kagak sih kambing, kitanya aja kagak punya pikiran ngaso dulu. Tahu-tahu mati kambingnya. Kita ini lihat untung aja nih, untungnya sekian, untungnya. Orang dagang belum udah lihat untung.
Begitu, ini namanya stres nih, stres. Nih ngaji tauhid. Itu pertama kali ngaji tauhid tuh ngaji hidup. Ngaji Jadi di dunia tuh mungkin. Yang kata kita nggak mungkin, mungkin. Baba gua Gojek, apa ya gua bisa dikiai? Bisa. Orang di dunia bukan barang tidak mungkin, bukan barang pasti. Ini barang mungkin, bisa. Apakah gua tukang mebel bisa jadi presiden? Bisa tukang mebel jadi presiden. Tukang mebel bisa ya, gitu, nggak apa-apa. Begitu. Jadi apa aja di dunia ini kalau mau dipahami kebanyakan serba tuh, serba mungkin. Gitu. Akal tuh yang bilang begitu. Tuhan ada 3, enggak mungkin. Tuhan punya anak, enggak mungkin. Kalau Tuhan punya anak, mau ngasih makan kita apa ngasih makan anaknya? Lah mau ngapain anaknya, bukan ngurusin kita, pasti ngurusin anaknya. Siapa yang mikirin kita? Tuhan ora punya anak. Kalau Tuhan punya anak, kudu ada rumah sakit bersalinnya, ya kan? Bener nggak? Jadi enggak benar. Ini ngaji tauhid. Jadi ngaji pertama kali ngaji apa? Quran. Ngaji apa? Quran dulu. Udah Quran bisa ngaji apa? Tauhid. Tuh milih ilmu, namanya prioritas. Ngaji tauhid. Ini mau tauhid belum bisa, udah matematik, bahasa Inggris, ya tambah puyeng dia. Begitu. Waduh, bagaimana ini? Ini tauhid dulu sama Quran nih biar mantep. Karena ini kurikulum baku. Nabi itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun, iya betul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi Rasul umur 40. Nabi wafat 63 dibagi dikurangi 40, sisanya 23 dibagi 2. Berapa 23 dibagi 2? Enggak, 13 dan 10. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi ngajarin tauhid aja. Tauhid biar mantep. Tauhid, enggak ngajarin banyak. Salat Jumat enggak, belum. Mekah tuh tauhid aja. Karena tauhid ini pondasi. Kalau ngaji tauhid akan tenang hidup kita. Tauhid, rezeki kagak ada urusannya sama pendidikan, kagak ada. Rezeki itu enggak ada urusannya sama sekolah. Jadi ngaji nih biar apa kita mondok nih? Biar jadi kiai. Biar jadi apa? Jadi kiai. Mondok nih biar jadi kiai. Rezeki itu nggak ada urusan sama ngaji. Rezeki mau nggak ada. Begitu. Coba lihat guru TK sarjana. Ya Allah, mau ngajar nih naik Gojek. Muridnya bawa Mercy. Ada enggak? Ada enggak? Ada, banyak enggak? Tuh. Kan pendidikannya, mana gelarnya? SE, MM, MBA. Naik Gojek. Bosnya belum pernah makan bangku sekolah. Emang juga yang makan bangku sekolah rayap. Bener enggak? Begitu. Bosnya enggak sekolah, enggak ada rezeki urusan sekolah, ama mondok kagak ada. Kalau rezeki itu urusannya ama mondok, ama sekolah, wis alamat udah mati dari dulu sapi. Wong kagak mondok kagak sekolah sapi, maka kagak ada rezeki. Enggak.
Rezeki mau siapa aja bakal dibagi sama Allah. Namanya rezeki umum. Begitu rezeki dibagi. Yang diminta mau rezeki yang orang kafir nggak dibagi. Tahajud, rajin baca sholawat, rajin baca Quran nggak dibagi. Yang orang kafir dibagi, itu rezeki umum. Jadi ngaji tauhid nih. Jadi pertama kali ngaji apa? Ngaji Quran. Terus ngaji tauhid. Biar kita mengenal Allah. Mengenal Allah. Tuh ngaji tauhid, melihat di jari tangannya. Tangan kanan ada angka 18. Ada enggak? Arab 1 sama 8. Tangan kiri lihat 81. Bener enggak? Cek. Bener enggak? Tuh, yang enggak ada dicurigai, jangan-jangan bukan ciptaan Tuhan ini kalau enggak ada. Ada enggak? Ada yang putus-putus, ada yang kagak tuh. Hah? Tangan kanan ada angka berapa? 18. Tangan kiri ada angka berapa? 81. 81 ditambah 18 berapa? Tuh 99. Tuh namanya Asmaul Husna. Maka tangan ini jangan buat ngambil duit temennya. Jangan apa ngambil sabun temennya, nggak pakai bilang. Ada Asmaul Husna ada. Nggak boleh ngambil barang orang. Ada Asmaul Husna 99. Tuh, ada. Jangan. Ini tauhid. Iya juga ya. Ada yang putus-putus ya. Moga rezekinya nggak putus-putus ya. Begitu. Tangannya. Bener nggak nih? Ada nggak? Ada. Tangan kanan berapa? 18. Tangan kiri? 81. Jumlahnya 99. 9 itu angka keramat. 9 itu angka dikali berapa aja nilainya Nih contoh 9 kali 4 di bawah 4 berapa? Di bawah 4 3 nih biar jadi 9 ditambah berapa? 36. 3 tambah 6 berapa? Iya udah 9 nilainya. Begitu. 9 kali 7. Tuh. Kalau 9 kali 7, 7-nya ini dikurangi 1, berapa? 6. Kalau pengen jadi 9, 6 berapa lagi? 6 3. 6 sama 3 nih sama dengan berapa? Emang 9 juga. Ini angka 9 ini. Bener nggak? Begitu. Jangan pakai lama-lama. 9 kali 8, 9 kali 8. Panjang amat. 8, 7 di bawah 8. 7 biar jadi 9. 2, 72. Gitu. Bener nggak? Tuh begitu. Gampang. 9 kali 2. Tuh, 9 kali 2. Di bawah 2 berapa? 1 biar jadi 9. 18. Benar nggak? Iya. 1 sama 8 berapa? 9 juga. Nih jari tangan lagi. 9 kali 5. Di bawah 5 berapa? 4. 4 biar jadi 9 berapa lagi? 5. 4, 5. 4 ditambah 5 berapa? Jari tangan lagi. Begitu. 9 kali 9. 8 biar jadi 9. 181. Gampang. Ini jari tangan. Hebat ya. Yang hebat Allah ngaji tauhid. Gitu. Gampang. Maka yang pertama kali kita ngaji adalah ngaji
tauhid biar benar. Ngaji tauhid aqidatul awam biar nempel di hati. Suka dinyanyiin tuh, Allah wujud kidam baqo mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalima. Ini ngaji tauhid biar kita mantap sama Allah. Hidup jadi santri itu hidup nggak bakal susah kalau udah kenal Allah. Maka ngaji pertama kenal Allah, tapi kenal Allahnya pakai dalil, pakai ciri. Dalil tuh kalau kita percaya sama Allahnya ikut-ikutan namanya iman taklid. Kalau percaya sama Allahnya pakai dalil namanya iman makrifat. Ada dua tuh iman. Kalau percaya sama Allahnya pakai dalil namanya iman makrifat. Kalau percaya sama Allahnya enggak pakai dalil, ngikut-ngikut doang, namanya iman taklid. Kita enggak boleh ikut-ikut doang. Kudu mantep. Kudu mantep. Iman sama Allah nih. Jangan takut dengan kita mondok jadi susah, jangan. Yakin sama Allah beneran. Kalau taklid, imannya ulama ada beda-beda pendapat. Ada yang bilang imannya enggak sah, ada yang bilang imannya sah. Kebanyakan ahlus sunnah wal jamaah biar imannya sah. Iman orang yang taklid itu imannya sah. Nah, jadi ngaji tauhid itu buat apa nih? Biar kita jadi muslim bener. Jadi ngaji nih, mondok nih biar jadi muslim ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Islam ahlus sunnah wal tuh ngaji tauhid tuh. Biar kita Islamnya ahlus sunnah wal jamaah, bukan Islam Nusantara, bukan Islam radikal, bukan Islam modern. Wis Islam ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kalau dikotak-kotakin ribet. Ada Islam Nusantara, ada Islam Malaysia, ada Islam Thailand, ada Islam Brunei, ada. Lah bagaimana? Wis Islamnya ahlus sunnah wal jamaah. Saya nggak mau ngaji kitab Sahih Bukhari, sebab itu Islam Rusia. Bagaimana ini? Begitu? Enggak. Pokoknya Islam aja. Ahlus sunnah wal. Nah itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid biar kita Islamnya benar. Islamnya benar. Islam ahlus sunnah wal jamaah tuh jadi orang kagak kaku. Nih ngaji tauhid. Biar jadi orang enggak kaku. Itu ahlus sunnah wal jamaah tuh. Apa yang kaku? Yang kaku tuh ngomongin judul. Yang enggak kaku yang diomongin isi. Yang diomongin isi. Kalau judul bakalan kaku.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak ngomongin, tapi yang diomongin isi. Nih. Susu beruang. Halal apa haram? Bener nih. Halal apa haram? Emang apa? Iya, susu sapi isinya. Judulnya iya. Kita enggak. Ini susu beruang bid'ah nih. Bid'ah. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Karena enggak ngomongin judul. Ngomongin isi. Nasi kucing. Halal apa haram? Emang apa? Nasi. Isinya. Jangan judulnya. Sambal setan. Halal apa haram? Emang apa? Sambal ya. Jadi enggak, ini bid'ah. Begitu enggak. Tuh Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Tauhidnya enggak kaku. Tahlilan, apaan tuh tahlilan? Orang kumpul, silaturahim, baca Quran, baca solawat, baca doa, orang sedekah. Wajaran Nabi semua ya. Kagak bid'ah. Begitu isinya, nggak mau judulnya. Begitu. Ahlussunnah wal Jamaah tuh luas, enggak kaku. Enggak kaku. Itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Enggak kaku, enggak kemudian. Itu yang namanya kampus ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Bid'ah. Ya. Susah hidup. Motor ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Jalan kaki. Ya copot. Nggak begitu. Yang dilihat isinya. Isinya. Gitu. Zaman Nabi kendaraan tuh onta. Nah, berkembang, ada motor, ada mobil, ada kapal, itu sama. Onta-onta juga, cuman onta modern. Tapi onta juga. Onta itu, apa tuh onta? Kalau ngomong dinaikin, namanya alat transportasi. Tuh, itunya yang dibaca isinya. Alat transportasi yang sekali minum 3 hari kagak maka ada benjolannya. Ada nggak tuh gini tuh? Bonjolan tuh. Apa tuh bonjolan tuh? Punuk. Bonjolan. Bonjolan ini apa nih? Tangki. Tangki. Jadi onta itu sekali minum 3 hari kagak minum. Bikin onta modern. Mereknya Avanza. Sekali minum di SPBU 3 hari nggak minum. Itu sama juga onta-onta juga. Namanya kijang, bukan onta. Kuda namanya. Benar nggak? Kuda namanya. Begitu namanya. Itu kayak begitu namanya. Jadi nama doang, isinya sama, alat transportasi. Emang Nabi pakai baju koko? Apa sih yang dipakai tuh? Nutup aurat. Udah, yang penting nutup aurat. Mau mereknya koko kek, alisan kek, enggak bid'ah. Enggak. Jadi enggak kaku. Ini ngaji tauhid pada tataran amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid urusan kita dengan Allah. Kita tuh punya Tuhan yang hebat. Jadi kita kudu ibadah. Coba kita tidur, kuping kita terbuka, dijagain sama Tuhan kita yang kuasa. Jadi semut enggak masuk.
Siapa tuh yang jagain? Emang ustadznya yang jagain? Kagak, kalau malam tidur juga ustadznya. Tuh yang jagain all. Nah, kita kudu makasih. Makanya bangun tidur bacanya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Makasih ya Allah, mata melek lagi. Begitu bahasa kitanya. Itu bahasa Arab aja itu. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana, tuh bahasa kitanya. Makasih ya Allah, mata melek. Sebab ada yang merem kagak melek lagi. Lewat. Tuh, begitu. Maka bahasa Arab aja. Jadi ilmu yang pertama kali dipelajari ilmu Al-Qur'an, terus tauhid. Ilmu tauhid ini kudu disertai kalau enggak pakai dalil namanya Kalau taklid ini ada kiai yang bilang imannya sah, ada kiai yang bilang kagak. Kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah bilang sah. Kenapa dikata ada yang bilang gak sah? Sebab akalnya nggak dipakai. Akalnya nggak dipakai. Pakai dong akalnya. Kalau ada tai ayam berarti ada ayam. Ini ngaji tauhid. Ini contoh nih. Ini piring. Ini bundar apa itu kotak nih? Bundar. Ini yang harus terlintas pasti ada yang bunderin. Nah, begitu. Langit nggak pakai tiang, pasti ada yang buat kayak begitu. Pasti kuasa, pasti irodat. Itulah Allah. Begitu. Allah kuasa. Bisa nyiptain manusia kagak ada ibu, kagak ada bapak. Contohnya Nabi Adam. Allah bisa juga nyiptain manusia ada bapaknya enggak ada ibunya. Contohnya Siti Hawa. Ada bapaknya dari Nabi Adam, Siti Hawa. Emaknya enggak ada. Ada juga Allah bisa nyiptain manusia ada ibunya enggak ada bapaknya. Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa tuh ada ibunya enggak ada bapaknya. Nabi Adam enggak ada bapak. Hebatan mana? Nabi Adam, Nabi Isa. Emang apa hebatan Nabi Adam? Emang apa? Enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya. Nabi Isa masih ada ibunya. Itu ada yang nyembah Nabi Isa? Ya salah. Kalau pakai ilmu mendingan Adam, hebatan Adam ya kan? Masih salah juga. Masih salah juga. Allah mau bisa nyiptain manusia enggak ada bapak, enggak ada. Contohnya Nabi Adam. Allah bisa nyiptain manusia ada bapaknya enggak ada ibunya. Contohnya Siti Hawa. Allah bisa nyiptain manusia ada ibu enggak ada bapak. Contohnya Allah bisa nyiptain manusia ada ibu ada bapak. Contohnya siapa contohnya? Kita jauh-jauh banget teman kita aja. Contohnya kita ini ada ibu, ada bapak. Itu kuasa, itu Tuhan kita. Kuasa Tuhan kita nyiptain air kelapa tuh. Nih ngaji tauhid. Tahu kelapa muda nggak? Duluan batok, duluan air. Hah? Batok. Rapat nggak batoknya? Masuk airnya gimana? Kalau rapet. Duluan batok, duluan air. Air kagak ada tempatnya. Ambak-ambakan. Nggak ada tempatnya. Bener nggak? Udah duluan mana nggak tahu dah Allah itu. Kita nggak tahu duluan mana itu. Kok bisa masuk ke situ tuh? Tuh Allah mau bisa. Bukan itu doang, manis lagi airnya.
Padahal adanya di laut. Sekelilingnya asin, tapi airnya manis. Bisa Allah. Bisa nggak? Bisa. Biarin di kampung kita semuanya biar pada asin kayak kelakuannya, tapi kita kudu mondok biar akhlaknya insya kayak kelapa. Bener nggak? Tuh begitu tuh. Ini kita ngaji biar kita paham. Ini penting, ngaji tauhid. Jadi belajar tauhid. Nanti di depan habis tauhid ngaji fikih yang kecil-kecil buat sholat. Habis ngaji fikih ngaji akhlak. Nah ini termasuk kita ngaji akhlak. Tapi ini karena akhlaknya terkait metode ngaji biar jadi kiai. Ini kitab ini tujuannya begitu tuh. Judul kajian kita ini kitab yang kita pelajari ngaji biar kita jadi kiai. Biar berhasil. Enak begitu. Nih kitabnya ini nih ngebilangin metode ngaji. Maka kurikulumnya ngaji Quran, ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji akhlak. Tasawuf disebutnya tastafi. Namanya tastafi. Tauhid, tasawuf, fikih. Pondasinya Quran. Tuh begitu. Kitabnya ntar diatur nih. Kitabnya apa-apa ya? Ntar nih belum ngomongin kitab. Baru ngomongin judul-judul. Nih ngaji, kudu ngaji tauhid, kudu ngaji fikih, kudu ngaji tasawuf. Disingkat bahasa ulama tastafi. Tauhid, tasawuf, fikih. Ini 3 ilmu ini pokok. Belajar ini dulu nih. Buat apa? Buat sholat. Buat kita ibadah biar benar. Wis kalau Quran bisa, sholat 5 waktu dijalanin, pokok wis berkah hidupnya. Berkah. Ini pokok. Inilah ngaji kita hari ini. Disuruh kita ngaji Quran dulu, lalu ngaji apa? Tauhid, ngaji fikih, ngaji akhlak lil banin macamnya. Ngaji tuh. Ngaji akhlak biar kita ngerti akhlak, ngerti sopan. Nih, kalau kita ngaji akhlak sering doain orang tua. Kita memondok digaji sama orang tua, tiap bulan dibagi duit. Dibayarin enak, maka kita berterima kasih sama yang baik. Nurut anjing aja nih, anjing dikasih makan pagi siang malam anjing 3 bulan nurut ama yang ngasih makan. Nah abah kita ama ibu kita ngasih makan sama kita. Udah berapa bulan ya dikasih makan sama abah sama ibunya nih? Baru 3 bulan. Udah berapa nih? Udah 13 tahun ya. Ada yang 12 tahun ya kasih makan. Anjing aja 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. Jangan sampai kita ama abah ama umi kita kagak nurut. Maka derajat kita ama anjing tinggian anjing. Ya payah kalau begitu. Maka kita kudu hormat ama abah ama emak kita. Belajar yang sungguh di pondok itu namanya hormat ama abah ama umi kita. Begitu. Waktunya belajar. Waktunya main basket. Jangan sampai waktu main basket. Waktunya belajar main basket. Kapan belajarnya? Jadi kudu benar belajarnya ya. Kita baca Fatihah. Moga-moga semua santri Gausul Ibad ini dapat ilmu manfaat. Kelak tumbuh menjadi muslim, pemimpin masa depan. Jadi ulama. Dan ayah bundanya diberi rezeki yang luas, yang berkah. Al-Fatihah.